Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan Setara dimanapun kalian berada. Kembali lagi di talk show YouTube Setara Institute, masih dengan narasumber kita yang luar biasa, yang sama dengan segmen sebelumnya, di mana kita akan banyak membahas tentang peran-peran legislatif untuk memajukan toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, langsung saja mungkin ya teman-teman semuanya. Pak Coki mungkin mau memulai memantik terlebih. Karena sahabat saya ini kan terpilih menjadi anggota DPD mewakili Sumatera Utara. Betul. Saya ingin tahu juga nih khusus Sumatera Utara nih gimana perkembangannya dalam berapa tahun terakhir ini. Saya dengar terakhir kasus ini kan, siapa ada mantan anggota DPRD ya? Siapa si namanya? Si Naba apa siapa yang di Pematang Siantar yang dikena kasus penodaan agama? Betul. Ya kan, jadi cukup banyak loh Sumatera Utara ini kasus-kasus kayak gitu penodaan agama. Apalagi dulu yang fenomenal kan kasus Meliana tuh Meliana yang terakhir di Tanjung Balai. Tanjung Balai dan sebagainya. Nah ini gimana sih sebetulnya Sumatera Utara nih? Ya, yang pertama Bang Coki itu kan Sumatera Utara itu bisa dikatakan miniatur Indonesia ya. Hampir semua suku ada di sana dengan karakternya masing-masing hadir di Sumatera Utara begitu ya. Malah etnik terbesar itu sebenarnya orang Jawa di Sumatera Utara begitu ya, di Sumatera Utara itu. Dan dari konfigurasi penganut agama hampir seimbang gitu ya, khususnya Islam dan Kristen gitu ya, walaupun masih lebih banyak Muslim sedikit gitu. Nah itu yang pertama. Jadi memang gampang sekali kalau mau dipicu ya dengan keberimbangan ini, tapi sebaliknya juga agak berhati-hati karena berimbang gitu, nggak ada mayoritas, nggak ada minoritas. Jadi mentalitas itu agak sedikit kurang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, keunikan satu di Sumatera Utara sebenarnya kan kultur, adat, budaya itu mengikat. Saya misalnya keluarga besar saya ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang karena menikah dengan Buddha menjadi Buddha dan lain-lain gitu. Jadi di Sumatera Utara itu yang bagi yang bermarga misalnya satu marga itu bisa banyak sekali penganutan agamanya gitu ya mereka. Jadi itu saya pikir kearifan-kearifan, kekuatan-kekuatan lokal saya pikir yang harus terus dibangun sehingga toleransi semakin. Tapi kan dari beberapa waktu terakhir ini kan ternyata kasus-kasus itu muncul lagi. Artinya kalau saya tadi mengatakan ada budaya, ada adat yang kemudian selama ini menjadi sebuah kekuatan atau sosial di sana, ternyata bisa tergerus juga gitu. Jadi kembali lagi yang pertama, saya melihat ada seperti transfer keagamaan yang intoleran baik secara transnasional maupun dari kelompok-kelompok yang ada di Indonesia ke Sumatera Utara. Dan itu kita bisa lihat misalnya dengan semakin tingginya segregasi di tengah-tengah masyarakat gitu. Semakin tingginya segregasi tingkat tengah-tengah masyarakat. Bentuk-bentuk segregasinya itu misalnya pemukiman berbasis agama itu sudah banyak muncul ya? Sebenarnya malah itu yang laris begitu ya. Oh gitu. Ya, jadi ini kan bisa sangat berbahaya ke depan. Orang jadi lebih suka kalau paritas itu pernah survei ya. Jadi saya sebelum maju kita survei juga kemarin Bang untuk melihat sebenarnya seperti apa di Sumut ini. Ya kita bisa melihat strategi apa yang bisa kita jalankan untuk kemarin kampanye pada pemilu. Jadi misalnya paritas itu pernah survei tidak banyak lagi orang yang mau bertangga dengan agama yang tidak seagamanya gitu, dengan orang yang tidak seagamanya. Itu mungkin yang membuat akhirnya perumahan berbasis agama itu tidak sekalipun terjadi lebih tumbuh subur begitu ya, jadi subur. Tapi itu kan tidak muncul begitu saja. Di awal saya pikir karena ada transfer pemahaman agama yang toleran baik secara transnasional maupun dari domestik di Indonesia ini ke Sumatera Utara, itu akhirnya menyuburkan itu dan akhirnya terjadi seperti itu. Itu yang saya lihat ya kondisi di Sumatera Utara. Nah yang kemudian segregasi dari dunia pendidikan juga. Kami menemukan misalnya banyak warga, saya pikir itu terjadi hampir di semua
provinsi ya di Indonesia ini, dari lahir dia tidak pernah bersentuhan dengan kelompok agama lain. Lahir di gereja kan, misalnya katakanlah begitu ya, atau dibawa ke gereja. SD, TK dia di pendidikan berbasis agamanya, masuk SD di situ juga, SMP yang berbasis agamanya lagi, ya SMA di sekolah yang berbasis agamanya lagi, sampai kuliah pun di situ, gitu. Jadi betul-betul tidak bersentuhan gitu ya, satu dengan yang lain. Dan ini saya pikir cukup cukup berbahaya ke depan dalam masa depan bangsa ini kalau generasi-generasi muda kemudian hidup masing-masing terkungkung dalam bubble-nya sendiri. Betul, bubble-nya sendiri ya, dalam dunia keagamannya saja gitu. Sehingga yang lain itu dilihat asing. Belum lagi transfer pemahaman agama yang berbeda tadi ya, yang transnasional, yang keras, yang yang intoleran tadi masuk gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, konteks Sumatera Utara sehingga terjadi berbagai kasus akhir-akhir ini memang tadi itu ya, seperti di awal saya katakan, aparatur negaranya juga tidak netral, tidak memahami soal konteks tidak memahami perspektif HAM dan perundang-undangan, kemudian kepala daerah, kemudian kepentingan politik itu selalu muncul ketika proses-proses pemilu, pilkada dan lain itu selalu muncul. Nah, saya mencoba ya, karena ini kan advokasi tentang isu ini kan lama sekali kita geluti begitu. Jadi kami misalnya mencoba di Sumatera Utara itu Paritas Institute membangun badan usaha yang dikerjakan oleh dua kelompok agama berbeda. Jadi kita memfasilitasi misalnya gereja dan masjid. Jadi Masjid Aziz Syakirin yang dulu dicap sebagai masjid keras gitu ya, garis keras dan lain-lain, dengan gereja yang dekat di situ, tapi mereka tidak pernah bersentuhan. Ada sekitar 1,5 tahun kita memulai. Akhirnya kedua institusi atas nama institusi. Kalau atas nama perseorangan mungkin bisa saja orang ketemu di pasar, orang ketemu di jalanan kan berbeda agama, gitu ya. Atau kepentingan ekonomi yang sama bisa saja ya, walaupun berbeda agama akhirnya bekerja sama dalam dalam kerja-kerja ekonomi atau badan usaha. Tapi ketika ada Masjid Aziz Syakirin di Deli Tua dengan gereja Deli Tua menyatu dalam sebuah badan usaha bersama, mereka kembangkan bersama, mereka pilih pemimpin struktur secara bersama. Nah, ini agak unik gitu, karena secara institusi. Dan itu saya berharap ini bisa menjadi kampanye ke depan gitulah ya, bahasanya di tengah suburnya enklave yang berbasis agama masing-masing dalam bubble-bubble-nya tadi itu, ini menjadi kampanye di Sumatera itu yang kita harapkan, sehingga kita kemarin hampir 1,5 tahun bekerja keras untuk menyatukan dua kelompok. Boleh tahu badan usaha gitu. Untuk ekonomi apa? Ya, jadi mereka punya koperasi, kemudian punya peternakan bersama, gitu. Jadi ada peternakan, ada kambing, mereka kelola bersama, mereka punya koperasi jual beli. Jual beras segala macam. Nah, kita mau melihat mereka bagaimana mereka mengambil keputusan kan begitu. Kemudian bagaimana mereka membagi usahanya, membagi keuntungan usaha ini. Bagaimana mereka, karena ini atas nama institusi gitu. Sama-sama kemudian menentukan aturan-aturannya. Nah, saya pikir keberhasilan itu akan menjadi, semoga ya, menjadi alat kampanye ke depan. Itu kenapa saya pendeta. Saya pendeta, ini saya mau cerita kasus karena ternyata modal sosial itu besar pengaruhnya, Bang Coki. Ya. Ketika saya mendaftar sebagai anggota DPD, kan kita harus kumpulin KTP, Bang Coki. Karena independen ya, tidak partai yang mengusung. Jadi kita kumpulkan KTP. Ada satu kampung, semua Muslim, KTP-nya diberikan pada saya. Satu kampung, Muslim semua, KTP dukungannya diberikan kepada saya. Tapi ini kan diverifikasi oleh KPU. Mereka turun kampung itu, dilihat ini Muslim semua, yang dikumpulin di balai desa itu ibu-ibu yang berjilbab semua, kemudian dukungannya pendeta-pendeta segian, mereka nggak percaya, gitu. Dikira saya mencuri KTP, begitulah ya, gitu. Atau money politik lah ya. Betul, atau money politik, gitulah ya. Kemudian karena mereka tidak percaya, mereka komplain dengan masyarakat. Kemudian seorang ustadz, namanya Ustadz Namo, itu telepon saya video call untuk membuktikan kepada KPU bahwasanya saya memang saudaranya mereka, dan KTP itu diberikan pada saya. Saya video call dengan kemudian diperlihatkan kepada
tim verifikasi dari KPU. Begitu. Jadi ternyata kan kalau dibangun gitu ya, relasi, interaksi terus dilakukan, kemudian dibangun kesepahaman bersama, ya hasilnya hal-hal baik terjadi kok begitu. Bisa diperjuangkan gitu. Jadi saya pikir itu yang paling penting untuk ke depan. Jadi begitu konteksnya. Jadi walaupun di tengah suburnya yang saya katakan tadi ada banyak segregasi berbasis agama, tapi kerja-kerja kecil yang harus kita lakukan. Semoga ini menjadi besar, bisa mengalahkan kesuburan intoleransi itu, gitu. Saya pikir itu penting. Aku yang agak bertanya nih, kan kalau selalu ada kritik regulasi, pemerintah daerah, ya kan, aparat gitu ya. Tapi gimana sih sebenarnya peran organisasi agama itu sendiri? Ya, organisasi keagamaan kan kadang kan terlalu berhati-hati, Bang Coki, gitu ya. Misalnya ketika kasus Meliana terjadi di Tanjung Balai, kan sebenarnya hampir tidak ada lembaga agama satupun di Sumatera Utara itu kemudian yang menyatakan sikapnya tidak setuju dengan tindak kekerasan berbasis kebebasan beragama dengan memakai isu-isu agama terhadap Meliana pada saat itu, gitu ya. Bukan berarti sebenarnya mereka tidak peduli atau tidak peka atau malah menjadi alat kesuburan intoleransi, saya pikir. Tapi memang ada hal-hal etis yang perlu mereka jaga, saya pikir ya, dalam hubungan antara lembaga keumatan ini, saya pikir. Tapi sebenarnya untuk kasus Meliana misalnya ya, tapi saya mengalami misalnya di bawah level pimpinan itu teman-teman aktivis berbasis lembaga keumatan ini bekerja bersama-sama kok gitu. Itu. Nah, ini bisa juga kekurangan lah ya, ketidakberanian lembaga keumatan itu juga sebenarnya harus pertama harus kita bisa melihat sebenarnya ada ketidakmampuan melihat positioning lembaga keumatan di tengah bangsa ini gitu untuk mengawal negeri ini. Maksudnya kita majemuk gitu. Itu kan bisa jadi gitu. Jangan-jangan di balik topeng kita menjaga hubungan antar kelembagaan, sebenarnya mereka intoleran juga, bisa jadi gitu ya. Tapi nah itu kan harus dilihat lebih cermat lah begitu. Nah, jadi saya pikir lembaga keumatan juga harus lebih berani ya. Ada banyak kasus memang di mana lembaga keumatan itu harusnya bersuara tapi tidak bersuara gitu. Karena lebih banyak menjaga hubungan, tidak etis dan sebagainya. Betul. Dan ini satu yang saya pengalaman lah ya. Saya pengalaman karena saya pernah 5 tahun satu periode ada di lembaga keumatan tingkat nasional ya. Saya pernah di situ. Karena nggak jarang juga ada intervensi kekuasaan di dalam, Bang Coki, gitu. Jadi kekuasaan juga melakukan intervensi karena dengan alasan takut ini menjadi gonjang-ganjing nasional, menjadi skalanya akan menjadi lebih meluas kalau kemudian dia melakukan tindakan-tindakan tertentu gitu secara institusi begitu. Jadi memang terlalu kompleks memang perjuangan kita dalam kebebasan beragama berkeyakinan dari seluruh faktor, dari seluruh sudut, dari seluruh segi. Ada saja yang kemudian menjadi irisan, baik kekuasaan, baik level agama, baik dari masyarakat dari bawah juga, belum lagi politik yang melingkarinya keseluruhan itu, membingkai itu semua. Jadi memang harus kerja-kerja kita harus memang lebih keras lagi gitu. Begitu. Nah, salah satu yang menjadi pemaksa seharusnya adalah regulasi. Itu kenapa kita berjuang sehingga regulasi ini lebih lebih tidak diskriminatif, sehingga semua orang punya kerangka, punya frame yang jelas ketika berhadapan dengan tindakan-tindakan intoleransi di negeri ini. Itu mungkin, Bang Coki. Tapi masih banyak regulasi yang bersifat Oh ya, banyak. Saya di Sumatera Utara saja dari 33 kabupaten kemarin kita lakukan survei ketika saya mau maju itu ada sekitar 70 yang bisa kita katakan diskriminatif, baik di dunia pendidikan, dunia kesehatan, di dunia ekonomi, gitu, di dunia keuangan, perbankan, ekonomi. Misalnya bantuan itu jelas-jelas loh gitu, ada perda misalnya bantuan ini hanya kepada kelompok tertentu gitu, model-model begitu. Jadi
Dan itu ada perdanya, Ada gitu. perdanya. Jadi kesehatan, pendidikan, ekonomi sudah kelihatan gitu ya. Jadi 70-an lebih loh di Itu Sumatera Sumatera Utara. Utara saja 33 kabupaten kota. Itu yang nanti kita cerita soal DPD Bang kan, Iya, sebagai iya. sebagai putusan daerah gitu ya. Iya. Nah itulah realitasnya paling tidak begitu. Tapi ada yang sudah terdampak Pak dari peraturan-peraturan diskriminatif kalau benar bahwa memang KBB atau toleransi ini pada akhirnya punya banyak sekali cabang lagi ya, pendidikan, perempuan kadang-kadang juga bisa dikaitkan. Nah, kemudian dari peraturan-peraturan diskriminatif di sektor pendidikan tadi, bantuan ekonomi dan lain-lain ini, apakah sudah ada yang terdampak sejauh ini dari peraturan tersebut? Selalu saja ketika sebuah kebijakan dijalankan ya pasti ada dampaknya kan, pasti ada korbannya kalau memang diskriminatif. Artinya korbannya minimal dia tidak dapat apa-apa ketika sumbangan seketika bantuan ini dijalankan kepada kelompok tertentu, artinya yang lain kan jadi korban sebenarnya. Hanya saja mungkin tidak karena sama-sama takut misalnya kalau bersuara berkaitan dengan jabatannya dan lain gitu ya. Dan nah itu kan banyak juga di dunia pendidikan misalnya peraturan memakai atribut tertentu pada hari tertentu itu kan akhirnya mengenai semuanya gitu ya, begitu ya. Nah korban pasti selalu ada kalau model begitu gitu. Dunia kesehatan gitu pasti ada ya. Hanya mungkin gitu ya, tidak menjadi viral, kemudian tidak diangkat menjadi kasus, begitu. Karena mungkin kadang-kadang korban selalu berpikir percuma lah, Betul. gitu. Mereka selalu berpikir percuma lah. Dengan situasi begini, gitu, memang. ya. Betul. Nggak akan ada juga nanti yang yang membantu atau yang menyelesaikan masalah gitu. Itu selalu korban berpikir itu dulu. Ya, kan? Nah, tadi yang menarik juga ya kalau tadi Pak Pendeta bilang kalau populasi agama Islam dan Kristen itu seperti berimbang ya di Sumatera Utara ya Pak ya. Nah, lalu kemudian tadi sudah ada contoh keberhasilan bagaimana kemudian membangun relasi toleransi antara satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Nah, tapi kemudian yang bikin saya penasaran juga nih Pak Coki ya, seperti yang kita tahu dan teman-teman setara yang pastinya familiar dengan isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan juga tahu bahwa di Sumatera Utara itu ada komunitas kepercayaan, penghayat kepercayaan, komunitas Parmalim ya. Nah, bagaimana kemudian pemerintah melihat eksistensi dari komunitas Parmalim ini di Sumatera Utara, Pak? Iya, saya pikir gambaran Indonesia gitu ya juga masuk sampai ke Parmalim. Jadi memang kan secara regulasi sudah bisa ya mereka boleh mengosongkan KTP-nya. Tapi kan beberapa kasus kemarin dari Sumatera Utara sendiri muncul kok ketika seorang penganut agama kepercayaan itu melamar sebagai aparat negara gitu lah ya, nggak diterima juga gitu. Banyak juga kasus. Jadi dari segi itu misalnya kependudukan Admindo ya, dari segi Admindo memang sudah sedikit mengakomodir sehingga tidak hanya 6 agama yang diakui, walaupun di pihak lain banyak sekali ya. Misalnya di RKUHP itu masih 6 agama loh Bang. Masih 6 agama di RKUHP gitu. Tapi di Admindo memang sudah dimasukkan mereka. Tapi realitasnya memang implementasinya belum berlaku begitu. Belum berlaku. Jadi ketika mereka bersekolah, kita pernah Bang Coki pas kita pernah buat short course dulu Paritas Institute pas masa-masa Covid itu teman-teman generasi muda Parmalim kan ada menjadi peserta itu. Mereka kuliah saja mereka harus pakai agama tertentu. Pan Admindonya sudah oke loh gitu ya, dari segi Admindo seharusnya mereka sudah diterima, sudah sama dengan yang lain gitu. Tapi tidak bisa juga gitu. Tamat juga mereka harus mencari kerja juga harus begitu. Jadi untuk kepercayaan ini ya, ini malah lebih, ini bisa disebutkan double ini, ganda ini apanya diskriminasinya. Tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari agama-agama. Mau coki agama-agama langit ini. Agama langit. Gitu. Yang tidak mengakui agama bumi ini gitu ya. Agama langit itu. Jadi mereka mendapat jadi ganda ini diskriminasi yang mereka hadapi, baik dari segi politik ya, berbagai regulasi yang sebenarnya belum menyamakan kedudukan mereka. Di undang-undang pariwisata mereka masih masuk dalam
kesenian dan lain-lain gitu. Tapi di agama-agama sendiri yang mainstream ini mereka masih menjadi kelompok-kelompok yang terdiskriminasi juga malah. Kemarin mereka kita undang, ada yang undang sebagai pembicara juga ya. Kalau menurut mereka sih kalau dari sektor negara sudah sedikit menunjukkan perbaikan. Ya, tapi yang problem ada sektor swasta. Jadi swasta belum bisa menerima mereka. Karena mereka sektor swasta masih belum mengerti ini siapa nih. Contoh misalnya kalau pendaftaran untuk menjadi pegawai negeri misalnya, ada kolom yang membolehkan kolom kepercayaan. Tapi kalau di swasta nggak ada. Betul. Jadi mereka gimana gitu misalnya. Betul. Itu contohnya ya. Jadi ini memang masih tantangan panjang ya untuk perbaikan. Artinya negara berarti kan belum mensosialisasikan sampai ke sektor swasta ya, yang harus didorong sebenarnya sampai ke sektor swasta itu. Gitu. Ya termasuk tadi yang di universitas ya kan. Kita juga mata kuliahnya hanya ini tapi nggak ada yang ini. Betul. Jadi ganda kalau malah saya pikir ya kelompok-kelompok kepercayaan atau agama-agama di luar 6 agama yang katakanlah disebutkan dalam beberapa undang-undang itu gitu. Walaupun kan sebenarnya kita tidak mengakui mana yang resmi atau tidak resmi. Semua agama ya resmi-resmi saja, makanya itu tidak disebutkan dalam beberapa undang-undang itu gitu. Menarik ya. Tapi yang tadi satu tuh yang saya melihat di daerah lain ini kecenderungan untuk perumahan-perumahan berbasis agama kan agak menurun ya. Tapi kenapa di Sumatera Utara meningkat ya? Kalau dulu memang itu tren tuh, betul. Ya. Tapi perumahan-perumahan berbasiskan agama ya. Tapi di Jawa ini saya lihat sih dalam beberapa kota ini udah jarang nih perumahan yang ditawarkan, perumahan syariah, perumahan ini agak menurun lah. Tapi kalau di Sumatera Utara kenapa meningkat? Ada kenapa ya? Lebih meningkat saya pikir ya. Bukan hanya pemukiman, tempat kos juga begitu. Kos-kosan hanya menerima agama ini gitu. Bahkan di dekat tempat saya Pak Coki itu ada tempat digital printing di mana itu waktu itu dia lagi buka lowongan dan benar-benar di situ syaratnya secara eksplisit ditulis bahwa yang nantinya melamar itu yang akan diterima ya hanya boleh dari agama tertentu. Betul. Nah, kalau kemudian daerah lain menurun, kemudian Sumatera Utara relatif seperti semakin lama semakin banyak, ya saya mengkhawatirkan gitu ya kelompok-kelompok pemahaman intoleransi ini sebenarnya sudah mulai bergerak gitu pelan-pelan ada di tengah-tengah pemahaman masyarakat atau umat gitu. Itu kenapa kami kemarin sejak 1,5 tahun yang lalu mencoba untuk menjadi paling tidak akan menjadi alat kampanye ke depan. Saya pikir begitu dengan teman-teman di Paritas. Kita mencoba menggabungkan dua kelompok secara institusi supaya ini bisa dibawa menjadi alat kampanye lah. Mana-mana bahwasanya gereja, masjid ternyata bisa bekerja bersama-sama, buka badan usaha secara antar institusi secara bersama-sama, mengerjakannya bersama-sama, kemudian membangun tingkat kesejahteraan ekonomi untuk jemaatnya secara bersama-sama. Saya pikir supaya paling tidak mencegah perspektif, kan ada mazhab yang ini kalau soal ekonomi selalu sebagai alasan atau faktor utama terjadinya intoleransi dan lain-lain gitu. Nah, itu kenapa kemarin 1,5 tahun yang lalu kita mulai gerakan itu, Bang Coki, di Sumatera Utara. Bagus. Tapi saya setuju tuh itu, Bang. Riset setara kan juga memang menunjukkan bahwa kalau mulai dari 2008 sampai 2015 itu kan memang aktor utama pelaku intoleran salah satunya kan adalah kelompok-kelompok. Betul. Kelompok-kelompok yang berjubah keagamaan kan. Tapi sejak 2015 sampai sekarang itu banyak kan warga. Warga itu tidak menggunakan identitas kelompok atau apa. Tapi dia jadi pelaku gitu. Jadi misalnya penolakan rumah ibadah itu kebanyakan warga sekitar. Dulu kan 2008-2015 kan warga itu, tapi kemudian ada orang luar yang ikut memprovokasi kan gitu ya. Kok sekarang enggak? Jadi misalnya kayak kemarin misalnya yang ini kan edukasi tinggal di perumahan dia kan nggak kelompok apa-apa. Tapi dia punya pemahaman yang salah bahwa kalau kelompok lain beribadah harus punya izin. Betul. Ya. Betul. Jadi intoleransi dengan dari dalam ya. Dan itu menjadi PR yang lebih berat. Kalau kelompok kan jelas kita punya lawan lembaga ini gitu ya. Ini kan kalau dibiarkan ini ya akhirnya bisa semuanya. Bisa semuanya, betul. Bisa merambat kemana-mana.
gitu. Jadi memang ini yang lebih mengkhawatirkan ya. Betul. Jadi intoleransi yang muncul karena memang sudah masuk ke dalam masyarakat. Ya. Kalau dulu kan hanya kelompok-kelompok tertentu ya kita bisa identifikasi sekarang kan. Nah mungkin sekarang kita agak sedikit bergeser ke yang lebih serius ya, ini DPD ini ya Pak Coki ya. Bagaimana orang baru, newcomer ya. Usung begitu ya oleh Bapak Pendeta gitu. Boleh mungkin Pak Coki bisa. Iya, ini karena DPD ini kan institusi negara yang kewenangannya terbatas. Betul. Gitu ya. Jadi memang sengaja dibuat untuk setengah hati lah sebetulnya ya. Untuk melengkapi saja sistem demokrasi ini gitu. Jadi kalau sebut istilahnya senator gitu. Betul. Tapi juga nggak, karena kewenangan untuk legislasi nggak punya. Betul, ya kan? betul. Mengadvokasi suara-suara daerah juga. Terus kemudian kan saya nggak tahu apakah pemerintah juga ikut mau mendengarkan gitu. Jadi banyak orang menganggap DPD ini hanya sekedar sebuah organisasi yang institusi negara yang biar ada saja gitu. Tapi sekarang ini kan tentu saja kan sebagai seorang anggota DPD terpilih kan mungkin bisa mengoptimalkan perannya gitu. Jadi kita ingin tahu juga, mungkin kawan-kawan setara ingin tahu juga nih kira-kira apa yang bisa dilakukan dengan keterbatasan itu. Betul. Pak Pendeta. Ya, jadi memang DPD ini kan sebuah institusi demokrasi yang sebenarnya kewenangannya masih sangat terbatas gitu. Kalau secara ideal dalam sistem demokrasi bikameral seharusnya dia sangat kuat ya, DPD ini sebagai senator. Tapi karena memang kita masih transisi sebenarnya sejak reformasi, ternyata kita belum menemukan sistem politik demokrasi yang ideal ya, sehingga penguatan DPD ini memang harus terus diperjuangkan untuk sampai kepada sebuah sistem yang demokrasi bikameral untuk parlemennya. Tapi menurut saya ini kan sejak awal saya masuk ke DPD ini untuk kemudian melakukan melangkah selanjutnya dari jalanan ke parlemen begitu ya. Jadi dengan keterbatasannya saya pikir kita akan terus berjuang begitu. Misalnya begini, saya berencana akan membentuk kaukus KBB sebagai isu yang memang sejak awal saya ada di situ di DPD. Saya berharap ini menjadi sebuah komunitas yang secara institusi bisa mengadvokasi berbagai kasus kalau terjadi ke depan, termasuk kasus-kasus yang belum terjadi dengan institusi parlemennya gitu. Jadi, saya berharap begitu untuk level nasional gitu. Nah, yang kedua, salah satu wewenang sebenarnya yang cukup kuat dari DPD itulah pengawasan. Jadi legislasi memang ada di DPR, tapi pengawasan itu ada di DPD. Apalagi khusus terhadap pemerintahan daerah. Dan undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, gitu ya, otonomi daerah dan lain-lain. Nah, saya tadi menyebutkan di beberapa provinsi itu, misalnya Sumatera Utara saja ada 70-an loh perda yang bernuansa diskriminatif. Sebagai seorang anggota DPD dari Provinsi Sumatera Utara, saya akan kemudian mengkolek itu, kemudian mempelajari itu, kemudian akan memperjuangkan itu untuk dihapus di daerah karena itu berkaitan dengan wewenang saya yang mengawasi undang-undang gitu ya, mengawasi undang-undang, kebijakan nasional dan undang-undang yang ada di daerah. Ini tentu berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, dan undang-undang terkait yang lain tentang hak manusia dan lain-lain. Jadi paling tidak itu bisa kita kerjakan, termasuk provinsi-provinsi lain. Kalau Komnas HAM tahun 2000 berapa itu, atau masih 2019 kan yang pernah mengatakan perda di seluruh Indonesia yang bernuansa diskriminatif itu ada sekitar 400 sekian itu. Iya, 500-an lah. Betul, 500-an kalau saya Indonesia. Kenapa tidak kaukus KBB ini akan membedah itu kembali, kemudian kita akan sesuai dengan wewenang kita gitu, wewenang untuk menyelaraskan perundang-undangan nasional dengan daerah begitu, kemudian mengawasi pemerintahan daerah termasuk keagamaan yang seharusnya dimiliki wewenang pusat, itu bisa kita coba ya untuk kemudian direvisi semuanya. Jadi hal-hal itu mungkin yang akan menjadi salah satu atensi saya lah ke depan, karena memang berangkat dari isu ini ya,
masuk ke DPD ini, Bang Coki. Menarik nih, karena memang selama ini kan juga aktor intoleran kan kebanyakan kepala daerah. Betul. Ya. Kalau kepala daerah yang punya kepentingan politik, kebanyakan kepentingan politik sebenarnya, kepentingan politik, kepentingan elektoral, kemudian kan dia jadinya ikut melakukan pembiaran atau kadang-kadang malah justru berpihak gitu malah ya. kadang cawe-cawe dengan isu itu gitu. Nah sekarang ini menarik karena kemudian kalau betul penguasaan kepala daerah adalah di salah satu wewenang dari DPD, ini mudah-mudahan bisa jadi satu ini baru lah ya. Bagus saya pikir usul inisiasi untuk bentuk kaukus KBB ya. Termasuk juga untuk undang-undang tadi ya, undang-undang perda yang berkaitan dengan daerah itu ya. Yang diskriminatif ya, kita akan coba kemudian periksa kembali kan, karena memang di situ ada wewenang dari DPD ini. DPD punya kewenangan memanggil kepala daerah untuk itu? Seharusnya bisa gitu. Seharusnya bisa ya. Tapi sepertinya belum pernah dilakukan oleh DPD. Institusi ini gitu. Seharusnya bisa karena memang pengawasan kepala daerah itu di bawah wewenang DPD. Gitu. Kalau saya nggak salah kan DPR kan punya kewenangan untuk manggil orang untuk apa gitu ya. Betul. Saya kata makanya kan DPD nih kita sendiri juga kadang-kadang nggak tahu banyak gitu. Kalau dari undang-undang MD3 seharusnya bisa gitu. Seharusnya bisa ya. Tapi saya tidak pernah mendengar itu gitu. Makanya saya bilang apa yang terjadi dengan institusi ini gitu. Senyap aja sih. Senyap saja DPD itu betul saya jadi kadang-kadang DPR selalu menonjol DPD nggak banyak kita tahu apa kiprahnya ya. Betul. Tapi mudah-mudahan dengan Pak Pendeta Pendrat ini menjadi salah satu anggota akan merubah gitu ya suasana atmosfer. Merubah wajah. DPD ke depan. Betul. Iya, kemudian setelah tantangan-tantangan tadi ya Pak Pendeta ya yang sempat dijelaskan juga begitu, lalu kemudian wewenang apa yang kemudian bisa dilakukan DPD gitu. Nah, menurut Bapak sendiri yang juga merupakan aktivis keberagaman gitu ya, aktivis toleransi ini, apakah kemudian menjadi penting bagi pemerintah untuk merangkul juga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada? Karena kan seperti yang kita tahu ya, perjuangan toleransi di akar rumput itu kan banyak sekali dilakukan oleh CSO begitu ya. Nah itu menurut Pak Pendeta mungkin? Ya yang pertama kan pemerintah ini kan sangat terbatas ya. Jangankan pemerintah secara keseluruhan, satu kementerian aja nggak bisa selesaikan programnya 1 tahun itu gitu ya, sehingga harus meminta bantuan NGO atau teman-teman masyarakat sipil untuk mengerjakannya gitu. Jadi dengan keterbatasan tenaga pemerintah ini, ya memang harusnya ini kerja bersama, nggak mungkin juga dikerjakan oleh pemerintah saja. Dan realitasnya selama ini pengalaman kita kan malah lebih banyak saya pikir kita yang kerja untuk KBB di negeri ini dibanding pemerintah. Saya pikir ya malah di kasus-kasus tertentu lawan kita pemerintah gitu ya, dengan aparatus segala macam itu. Nah itu yang pertama. Saya pikir artinya yang pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah kembali pemerintah harus punya sebuah desain bagaimana semua aparatus ini ya, aparatus negara ini di semua ruang ya, baik di ruang sektor keamanan, pendidikan, pokoknya semuanya ini kemudian memiliki sebuah pemahaman yang benar tentang negeri ini, tentang bangsa ini, tentang kemajemukan ini gitu. Sehingga paling tidak aparatus negara ini bisa menjadi pengawal pengawal kemajemukan di mana dia ada gitu, bukan malah gampang sekali dipengaruhi gitu. Paling tidak begitu ya. Itu yang pertama. Tanpa itu enggak mungkin kerja-kerja antara masyarakat sipil dengan pemerintah bisa terkoneksi dengan baik. Seperti pengalaman kita tadi kita bilang di tempat-tempat tertentu malah mereka jadi lawan ini ya, aparatus negara. Jadi ini mungkin harus dilakukan, disinergikan, dan masyarakat sipil kita tahu jelas ya, kita tahu pasti dari puluhan tahun saya kenal dengan teman-teman seperti Bang Coki yang nggak lelah-lelah terus berjuang di isu ini gitu. Kita selalu bersemangat untuk itu gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan rencana kan ini SKB 2 Menteri juga mau direvisi, dinaikkan tingkatnya menjadi Perpres gitu ya. Rancangan Perpresnya sudah beredar kemana-mana. Saya pikir ini harus menjadi momentum untuk periode ini, ketika pemerintahan baru juga akan dimulai beberapa puluh hari ke depan. Kemudian ini parlemen juga akan memulai masa barunya ya, masa periode yang baru, baik DPR dan DPD.
saya pikir ini harus menjadi momentum memperlihatkan bangsa ini lebih baik dalam menata kelola kemajemukan, termasuk berbasis agama dan kepercayaan yang ada di negeri ini dengan perpres itu gitu. Karena selama ini kan SKB, walaupun SKB yang tidak memiliki dasar atau kekuatan hukum saja bisa dipakai, apalagi perpres begitu ya, yang memiliki kekuatan hukum gitu ya, masuk dalam struktur hierarki hukum kita gitu, dan bisa menjadi pemaksa sebenarnya langsung dipakai oleh aparatus negara untuk menekan kelompok-kelompok intoleran atau menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi saya pikir ini momentum baru dengan pemerintahan baru, parlemen baru, DPD baru gitu ya. Dan saya pikir kita harus mengawal ini sehingga ada beberapa pasal kan masih kita lihat juga ya. Masih Perpresnya sendiri juga masih betul. pro kontra juga. Pro kontra juga. Pro kontra juga. Ini saya pikir betul. Dan saya nggak yakin bahwa akan diputuskan periode ini. Pasti periode depan. Pasti presiden yang baru nantinya ya. Betul. Nah, kalau menurut Pak Pendeta, presiden baru di gimana nih? Kira-kira gimana nih pemerintahan baru nantinya gitu ya? Karena selama dia ini kan saya nggak pernah dengar juga penegasan dari dirinya soal keberagaman, kemajemukan kan. Dia lebih bicara tentang keberlanjutan dan semua soal ekonomi. Ya kan kita nggak pernah tahu bagaimana dia pandangan dia. Dan pihak lain kan kita juga tahu bahwa ketika dia bertarung dalam 2 kali periode, salah satu pendukungnya kan adalah kelompok-kelompok yang garis keras ya. Kelompok-kelompok itu. Dan sekarang ini saya melihat ada kecenderungan kelompok-kelompok itu mulai aktif kembali. Ya, jadi coba lihat aja lah. Ini Rizik udah mulai gaduh lagi di media sosial. Kelompok-kelompok tertentu sudah mulai main. Misalnya kemarin ke acara teman-teman Syiah di Bandung mereka turun lagi, misalnya ya. Ahmadiyah juga udah mulai diganggu lagi. Jadi kelompok-kelompok ini merasa bahwa selama masa Jokowi, terutama sejak dibubarkannya FPI dan HTI kan mereka agak tiarap kan gitu loh ya. Tapi sekarang mereka merasa melihat ada peluang baru gitu loh ya. Ini kita nggak tahu ini politik lah ya. Tapi kira-kira gimana nanti pemerintahan baru nanti? Ya, jadi terlepas dari sejarah proses ada 2 periode sebelumnya Prabowo maju presiden juga ya, dan yang terakhir ini. Tapi saya pikir terlepas dari itu semua, Prabowo harus memperlihatkan keberpihakannya kepada kemajemukan bangsa ini dengan minimal seperti saya katakan tadi, ini momentum dengan minimal, kalaupun itu kemudian diputuskan pada periode kepresidenan beliau, perpres tentang kerukunan umat beragama atau apapun nanti namanya, itu betul-betul sudah lebih mengakomodir kemajemukan, mengakomodir perbedaan, mengakomodir kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan di Indonesia ini. Karena tanpa itu Prabowo juga akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat kita, dari anak bangsa ini yang memang mendukung perjuangan-perjuangan kebebasan beragama berkeyakinan. Nah, termasuk perpres itulah nanti yang saya pikir seharusnya juga akan menjadi sebuah strategi untuk mencegah tumbuhnya kelompok-kelompok intoleransi ini di negeri ini. Jadi, kupikir ini harus menjadi sebuah agenda prioritas presiden baru ke depan, karena harus memutuskan mengeluarkan perpres ini ya, ketika nanti kalau SKB itu memang betul-betul sudah dicabut dan tidak berlaku lagi gitu. Jadi kita berharap Bang Coki, berharap terlepas dari latar belakang sejarah bagaimana beliau mencalonkan diri sebagai presiden, tapi kita punya harapan melalui perpres ini akan terlihat gitu bagaimana kebijakan dari presiden ini tentang kebebasan kita bisa menilai kalau dia keberpihakan dia ketika perpres itu dia diprioritaskan. Betul. Kemudian termasuk juga isinya dong. Isinya gitu. ya. Pasal-pasal yang ada di dalamnya itu betul-betul memang menjamin kebebasan beragama atau tidak. Tapi apapun itu gitu ya, bagi saya kalau misalnya tidak terjadi hal seperti kita harapkan tadi, ya kita harus berjuang terus sesuai dengan visi dan ideologi kita masing-masing ya tentang kebebasan beragama berkeyakinan ini.
saya akan terus berjuang. Kalau saya ada di DPD, saya akan berjuang mengkonsolidasi institusi itu untuk terus melakukan perjuangan sehingga kebebasan beragama berkeyakinan Indonesia lebih baik ke depan lah. Dan kita berharap presiden yang baru akan punya perspektif itu dalam berbagai kebijakannya ke depan. Begitu saya pikir, Mas Zaki. Nah, terakhir nih Pak Pendeta, mungkin bisa diberikan pesan-pesan ya, karena Pak Pendeta ini juga merupakan seorang aktivis. Lagi-lagi ya, aktivis ini bisa mungkin memberikan penyemangat gitu kepada teman-teman di luar sana yang juga memperjuangkan hal yang sama, teman-teman CSO yang memang sudah bergerak, yang sudah memulai melanjutkan kerja-kerjanya di bidang toleransi. Lalu mungkin juga pesan-pesan kepada boleh nggak ya kepada ASN, Pak Coki kasih pesan-pesan diterima nggak? Supaya jangan intoleran. Nah, mungkin bisa disampaikan mungkin kepada teman-teman pejuang dulu. Ya, jadi untuk teman-teman kan nggak mungkin saya bilang, ayo aktivis rame-rame kita ke parlemen gitu. Tapi paling tidak begini ya, aktivitas kita puluhan tahun ternyata menjadi sebuah bangunan sosial, jaringan sosial, model sosial yang cukup besar dan cukup kuat. Dan akhirnya itulah yang kemudian mengantarkan kita, saya secara khusus ini ke DPD, menjadi anggota DPD pada pemilu yang lalu. Artinya teman-teman, kalau boleh saya menghimbau, kalau memang mau masuk ke parlemen, apakah DPD, DPR, saya pikir rame-rame kalau aktivis semua mengisi kursi di parlemen, jangan-jangan Indonesia bisa lebih baik, Bang Coki. Problemnya partai tapi. Cuma problemnya ada partai gitulah ya. Gitu. Tapi itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah kalau kita tidak terus memperjuangkan dengan berbagai strategi ya, kebebasan beragama berkeyakinan, ini tidak akan bisa mengimbangi gerakan intoleransi yang terus di mana-mana berkembang dan menjamur. Jadi memang hal-hal itu harus terus kita perjuangkan, dan kemudian semoga menjadi alat kampanye ke depan untuk kampanye kebebasan beragama berkeyakinan, kampanye kemajemukan yang bisa kita replikasi ke tempat-tempat lain sehingga Indonesia semakin lama semakin jauh. Tapi kalau kita berhenti, saya pikir ini bisa berbahaya bagi kita. Jadi kepada masyarakat juga penting ini ya, interaksi sesama dalam perbedaan itu penting sekali. Jadi saya pikir perlu kita juga, strategi kita melakukan advokasi KBB ini melakukan kerja-kerja yang kemudian membuka sekat-sekat itu, buka sekat-sekat perbedaan, membuka sekat-sekat yang selama ini dibatasi oleh tembok-tembok sehingga tidak bertemu, tidak berinteraksi. Karena saya dengan teman-teman di Paritas selalu bilang begini, pertemuan itu kunci. Gitu. Jadi bertemu saja dulu. Jadi mungkin itu salah satu strategi yang baik ya, bertemu sehingga pengenalan akan keperbedaan kita masing-masing itu semakin lama semakin dipahami. Gitu. Kalau dengan aparatus negara tentu sesuai dengan konstitusi, dengan undang-undang, kita berkeinginan negeri ini sebagaimana mandat yang ada di preambul Undang-Undang Dasar 45, di Undang-Undang Dasar 45, mandat negeri ini kan memang seharusnya semua anak bangsa ya setara, karena negeri ini memang dibangun di atas kemajemukan yang setara itu gitu ya. Jadi itu konstitusi mengatakannya. Maka kita berharap semua aparatus negara dari level yang paling tinggi presiden sampai yang paling terendah misalnya, yaitu harusnya berjuang untuk itu gitu, untuk selalu mengedepankan kesetaraan. Dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan, maka kebebasan beragama dan berkeyakinan itu menjadi harus dijamin, bisa dijalankan dan diekspresikan oleh seluruh anak bangsa di negeri ini. Saya pikir itu bagi aparatus negara gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement ini. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bapak Pendeta atas kesediaannya ya untuk menjadi narasumber mengisi talk show kita pada hari ini. Banyak sekali insight-insight yang bisa kita peroleh, sebenarnya bisa kita dapatkan juga yang bisa menjadikan pelajaran dan mungkin penyemangat juga untuk kita, untuk teman-teman setara semua yang saat ini sedang memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Untuk itu berakhirlah sudah segmen kedua dari talk show YouTube Setara tentang peran legislatif dalam
mengedepankan toleransi beragama. Jangan lupa saksikan terus talk show Setara Institut selanjutnya yang pastinya bakal menghadirkan narasumber-narasumber yang gak kalah keren dan gak kalah seru. Untuk itu, jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Kirtan dan rekan saya Pak Coki, kami pamit undur diri. Dadah! Dadah!